Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Bahasa Arab Gampang, dan kita masih pada pembahasan tentang kaidah penulisan kata. Dan sekarang kita akan bahas tentang kaidah penulisan fathatain. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting ya, agar kita bisa menuliskan sebuah kata dengan benar ya. Terkadang sebuah kata atau isim ya, kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, itu nanti harokat akhirnya itu harus kita ubah menjadi fathatain. Ya, misalnya ada kata misalnya kalbun. Kalbun artinya anjing ya. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya, ketika dia nanti misalnya di antara contohnya misalnya dia berposisi sebagai objek ya, misalnya daraba, telah memukul Zaidun, si Zaid, kalban. Nanti harokat akhirnya kita ubah menjadi fathatain, kalban gitu. Ra'aitu, aku melihat. Awalnya masjidun ya, masjidun. Tapi ketika dimasukkan ke dalam kalimat, kalau dia berposisi sebagai objek misalnya, ra'aitu masjidan jadinya. Aku telah melihat sebuah masjid, masjidan. Kita ubah jadi harakat fathatain. Ya, tidak hanya objek, nanti ada kita pelajari ya posisi-posisi kata yang harokat akhirnya harus kita ubah menjadi fathatain. Oleh karena itu, ya kita harus ya memahami kaidah ini, kaidah penulisan fathatain, supaya kita bisa menuliskan kata itu dengan benar ketika kita menulis bahasa Arab ya. Di sini poin ke-10, umumnya sebuah kata yang berharokat akhir fathatain itu kaidahnya ya ditambah huruf alif di akhirnya. Jadi ada huruf tambahan. Misalnya kitabun nanti menjadi kitaban, dikasih alif. Dan karena huruf ba dengan alif bisa disambung, maka penulisannya disambung. Qalamun menjadi qalaman. Su'un menjadi su'an. Di situ hamzah dan alif nggak bisa disambung, jadi dipisah ya. Ini kaidah umumnya. Jadi kaidah umumnya adalah sebuah kata ya kalau diberi harokat fathatain maka di akhirnya kita kasih alif tambahan. Kecuali ya, ada pengecualian untuk kata yang berakhiran tak marbutah ya, berakhiran tak marbutah, dan kata yang berakhiran hamzah yang sebelumnya ada huruf alifnya, maka tidak diberi alif di akhir katanya. Jadi kalau kata itu berakhiran tak marbutah atau akhirannya alif tapi sebelum alif itu akhirannya hamzah tapi sebelum hamzah itu ada alif, maka tidak dikasih alif tambahan setelahnya. Contoh madrasatun menjadi madrasatan, ini enggak dikasih alif. Nisaun menjadi nisaan, ini juga enggak dikasih alif. Kenapa? Karena ya sebelum hamzah itu ada alifnya. Maktabatun menjadi maktabatan, samaun menjadi samaan, ini enggak dikasih alif tambahan ya. Namun untuk kata yang berakhiran hamzah, jika sebelum hamzah itu bukan alif ya, kalau sebelum hamzah bukan alif, maka harus diberi alif ya tambahan ya saat berharokat akhir fathatain. Seperti misalnya juz'an ya, juz'un menjadi juz'an. Di situ sebelum hamzah bukan alif maka dikasih alif. Ya karena hamzah itu enggak boleh berada di antara dua alif. Ya, hamzah itu enggak boleh berada di dua alif. Dif'un menjadi dif'an. Ya di situ dikasih alif meskipun akhirnya ada hamzah. Kenapa? Karena sebelum hamzah bukan alif. Nah, ini kaidah umum penulisan fathatain yang harus kita fahami ya agar kita bisa menuliskan kata dengan tepat. Kemudian yang poin terakhir ya berkaitan dengan kaidah penulisan. Sebuah kata yang berakhiran tak marbutah apabila bersambung dengan kata lain secara langsung menempel ya, maka huruf tak marbutahnya itu ya kita ubah menjadi tak maftuhah. Sebab tak marbutah ini posisinya hanya ada di akhir kata. Ya nggak ada dia tak marbutah di awal kata, di tengah-tengah kata, nggak ada. Adanya di akhir kata. Misalnya maktabatun kita sambung dengan ka menjadi maktabatuka. Tak marbutahnya kita ubah menjadi tak terbuka. Madrasatun
Kita gabung dengan hu menjadi madrasatuhu. Namun jika tidak bersambung secara langsung alias tidak menempel ya, maka tidak berubah ya, ta marbutohnya enggak berubah. Misalnya madrasatul qaryati, sekolah desa. Maktabatul madinati, ya, perpustakaan kota. Ya, demikian berarti ya selesai kita membahas tentang kaidah-kaidah penulisan. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting ya sebelum kita lanjut belajar cara menyusun kata menjadi kalimat supaya nanti kita bisa menuliskan kata dengan benar dan juga ya mengucapkan kata dengan benar seperti ketika kita membahas ya huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Supaya ya kita lebih bisa memahami materi ini, silakan antum kerjakan latihannya tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti akan kita bahas. Demikian ya, semoga bermanfaat. Silakan dimurojah kembali ya. Wallahu a'lam bishawab.